Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Winnie besok punya kegiatan apa? Karena besok ada acara akbar nih di Indonesia. Ada acara silaturahmi nasional. Oke, di Istora Senayan Majelis Jakarta. Tafsir Al-Quran. Oke, acara ini sendiri kabarnya bertujuan untuk melaksanakan silaturahim nasional dan menjalin ukhuwah Islamiyah sesama anak bangsa. Dari seluruh Indonesia akan berpusat di Jakarta. Oke. Dan juga nanti acara ini juga mempererat tali silaturahmi pastinya umat Islam di seluruh Indonesia, dan juga bersama dengan ini ada sekitar 34 perwakilan dari seluruh Indonesia. Kita hadirkan langsung narasumber sebagai pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, Bapak Ahmad Sukino. Tapi sesaat lagi. Sesaat lagi kita akan membahas itu hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Seperti yang tadi kita sampaikan di segmen sebelumnya, besok 15 September di Istora Senayan Jakarta ada acara silaturahmi nasional untuk Majelis Tafsir Al-Quran. Kita langsung berbicara, kita langsung berdialog dengan pemimpinnya, begitu ya Pak ya? Pak Ahmad Sukino. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiba di Jakarta kapan Pak? Kemarin sore. Dari Surakarta? Iya, dari Surakarta. Oke, Pak. MTA memang pusatnya ada di Solo ya Pak? Pusatnya di Solo, ya. Oke. Bisa dijelaskan Pak secara umum gambaran Majelis Jadi Tafsir Majelis Tafsir Al-Quran itu didirikan tahun 1942. 72, maaf. 72. Kegiatan utamanya dakwah, ngajian, mempelajari tafsir Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka aktivitasnya meliputi bidang sosial, meliputi bidang pendidikan, meliputi bidang kesehatan, macam-macam ada kegiatan gitu. Pesertanya siapa saja Pak? Pesertanya umum, warga Majelis Tafsir Al-Quran yang akad pagi, setiap akad pagi itu diselenggarakan di kantor pusat, yang tidak kurang dihadiri 10.000 tiap akad pagi. Sifatnya umum, terdiri dari gedungnya lantai 4. Insya Allah paling besar untuk pengajian, paling besar mungkin di se-Indonesia. Ini ikut Pak besok Pak? Boleh, ya untuk apa yang saya omongkan bisa didatangi di sana. Biar Pak Ahmad Sukino ini kan berbicara mengenai kapasitasnya sudah nasional ya Pak ya? Ya, sudah di nasional. seluruh Indonesia akan berkumpul besok di Istora Senayan Jakarta. Ya. Berapa anggota dari MTA di seluruh Indonesia ini Pak? Kalau anggota simpatisnya ya mungkin ya ratusan ribu sampai jutaan lah mungkin. Oke. Ya. Nah untuk tema sendiri acaranya? Tema itu silaturahim. Silaturahim nasional, ya kan? Itu memang rencananya meresmikan perwakilan dan cabang yang baru, ada 128 cabang perwakilan. Ini yang baru ya, 128. Baru. Dengan peresmian besok berarti MTA seluruhnya ada 430 cabang dan perwakilan seluruh Indonesia. Yang diundang siapa saja Pak besok? Yang diundang besok rencananya kan presiden, tapi terima presiden ternyata besok yang hadir Wapres. Oke. Wapres. Pak, saya juga melihat proposal Pak. Ya. Acara ini MTA besok ada nama-nama ketua umum partai politik juga di sana. Betul. Pesan apa di sini Pak? Semua tokoh partai politik kita undang, biar kenal siapa sebenarnya MTA itu. Siara apa Pak yang mau disampaikan ini? Itu kebakasan kita, jadi kembali umat Islam itu kan sumbernya Quran dan Sunnah. Ya. Kita ajak umat Islam terutama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan biar mengerti kegiatan dakwah yang dilandasi dengan Quran dan Sunnah ini bentuknya semacam ini. Kita tidak masuk salah satu partai politik, tapi seluruh partai politik yang ada saudara kami. Pak Sukino, melihat perkembangan saat ini Pak, khususnya di Indonesia, MTA sendiri apakah memang sudah berkembang pesat dan bisa menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Alhamdulillah, perkembangannya pesat. Dengan adanya radio MTA, radio Persada, itu memancar seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Ya, pengajian akad pagi itu sifatnya umum, ada dialog interaktif. Tiap akad pagi diikuti dari Jepang, dari Korea, dari Malaysia, dari Jerman. Aktif itu juga ya Pak aktif ya? Tanya jawab langsung dari sana. Selain memang menyelenggarakan acara silaturahmi nasional, pasti mempunyai rencana untuk melakukan yang sama ketika di luar negeri, atau sudah pernah jangan-jangan Pak? Udah di Jepang udah ada cabangnya di sana. Ya dirintis oleh mahasiswa, asalnya juga pendengar radio aja. Kemudian ada mahasiswa kita yang di sana kuliah S3, bentuk satu kelompok, yaitu gitu kajian rutin tiap akad pagi ikut. Tukar pikiran apa Pak yang dihasilkan? Oh yang ditahan ya interaktif masalah agama yang kami terangkan. Ya. Dia tanya, jadi kan ada penjelasan
agama di situ akad pagi, kemudian yang kurang jelas tanya. Contohnya Pak? Macam-macam nih, dari agama, dari masalah kehidupan sosial, dari kekeluargaan, berkeluarga, bagaimana cara Islam, nah, kemudian apa itu aktivitas apa yang diamalkan dalam kehidupan, menyangkut masalah kesehatan, masalah macam-macam sosial lah. Ya. Dan setiap ada bencana, hari di Aceh tsunami, kemudian banjir, musibah, MTA mesti ada di sana. Karena kita punya relawan, punya SAR, punya Satgas, kira-kira 7.000 Satgasnya, itu kita terjunkan dalam setiap ada bencana-bencana begitu, sifatnya sosial. Pak, ini timbul pertanyaan dari saya sebagai masyarakat sipil mungkin yang ingin bergabung dengan MTA. Ya. Bagaimana syaratnya, Pak? Tidak ada syarat, masuk aja aktif. Ya, kalau untuk lingkungan kota misalkan atau kabupaten atau provinsi ini bagaimana, Pak? Ya. Ada tahapan-tahapan tertentu? Ada. Seperti jadi apa? Pusatnya di Surakarta, pusatnya. Kemudian perwakilan cabangnya ada di provinsi, ada di kabupaten-kabupaten. Ya. Kalau cabang-cabangnya di kecamatan-kecamatan ada. Cara masyarakat mengakses Pak, apakah ada administratif seperti itu di awal? Ya, jadi kan cara aksesnya kan ada di situ lewat radio itu langsung, bisa lewat internet, bisa radio streaming, bisa lewat parabola itu, lewat satelit ya, bisa itu ikut langsung interaktif. Kan ada alamat saya kan jelas di sana. Oke. Berarti pemirsa yang ingin bergabung bersama MTA langsung ya. Cukup mudah ya. Nanti ya di segmen selanjutnya kita akan membicarakan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh teman-teman kita di MTA ini seperti apa. Intinya sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita jeda. Berikut ini ya Pak. Ya, baik. Jeda dulu ya. Iklan dulu Pak. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia rekan. Besok tanggal 15 September 40.000 peserta akan mengikuti majelis tafsir Al-Quran di Istora Senayan. Kita ingin gabung ini ya, jadi 40.002. Insya Allah. Tapi paling tidak apa yang istimewa dari MTA ini sendiri? Kan kita melihat ini sebuah lembaga resmi di bawah badan hukum seperti itu Pak. Yang istimewanya kegiatan apa Pak? Jadi istimewanya itu juga hanya mengamalkan hasil yang dikaji itu. Lain itu nggak ada. Lain itu. Mau meliputi semua dalam kehidupan. Semua kehidupan ini apa itu ada di situ. Misalnya masalah sosial, kita membentuk suatu satgas, ada SAR juga punya MTA itu. Satgas MTA itu setiap daerah-daerah yang apa itu musibah, kita terjunkan ke sana. Terjun ke sana bukan minta bantuan dari mana-mana, dengan biaya sendiri, datang sendiri, bagi sembako sendiri, pengobatan massal dari sendiri. mana Pak MTA ini bisa? Dari warga MTA sendiri. Oh, diputar. Dari warga MTA apalagi sendiri. Kan ini organisasi besar ya Pak ya? Iya, dari warga MTA sendiri. Maka itu kalau sudah tanya anggaran, ini tidak ditemukan di organisasi manapun dia ditemukan. Sehingga MTA bisa tetap produktif. Iya, dia produktif. Nah, ini kalau kita melihat dari nama MTA merupakan Majelis Tafsir Al-Quran, Pak. Banyak orang yang hanya bisa menafsirkan Al-Quran. Bisakah kita belajar tafsir yang memang dengan ahlinya langsung di MTA ini, Pak? Sebetulnya MTA itu bukan ahli tafsir. Ya. Mempelajari tafsir yang ada. Dari tafsir yang ada itu kita pelajari, kita implementasikan dalam kehidupan. Diamalkan ya. Sudah diamalkan, sudah gitu aja. Kalau pemahaman tafsir saya rasa semua sama. Sama aja, hanya diamalkan dan tidak. Tapi ada tenaga pengajar khusus Pak dari MTA? Ada. Dari mana Pak direkrut? Tenaga pengajar khususnya kalau di MTA itu saya sendiri. Oh, Pak. Tiap akad pagi itu saya sendiri, tiap akad pagi pengajian umum. Terus mencetak dari guru-guru tenaga pengajar ada ya kira-kira 1000-an ada. Yang kita kirim ke daerah-daerah cabang perwakilan yang minta pengajian tadi kita kirim dari pusat semua gurunya. Gratis tanpa biaya apapun. Oh, alhamdulillah sekali ya ketika misalnya nanti kita bergabung. Betul, maka tidak ada kok istilahnya pasang tarif, tanpa tarif. Semua datang bayar. Kalau berbicara mengenai aktivitas Bapak untuk MTA di cabang, di pusat, apakah sama Bapak dan harus melalui persetujuan dari pusat terlebih dahulu? Oh iya, kalau di cabang masuk, yang memberi persetujuan itu guru yang kita kirim sana harus dari pusat, disetujui dari pusat. Kalau tidak ada persetujuan dari pusat, tidak boleh. Seperti apa Pak kegiatan yang bisa dikatakan relatif sama di beberapa daerah ini Pak? Sama pelajarannya memang sama tafsir yang dipelajari. Ya. Tafsir Al-Quran setelah dipahami sedapat mungkin diamalkan dalam kehidupan. Diamalkan itu. Bagi yang sudah bergabung, output
konkretnya seperti apa Pak? Apakah menjadi ustadz, kiai seperti itu? Lah yang punya kemampuan mengajar, otomatis ya nanti jadi ustadznya. Jadi ustadz. Jadi ilmu yang didapat itu dia menjadi ustadz bisa menyebarkan kemana-mana. Nah, maka tidak pernah kehabisan guru daerah. Istilahnya kalau di MTA itu guru daerah. Bukan mubalek, bandai, guru daerah. Guru yang dikirim ke daerah-daerah. Ini bentar lagi gabung jadi ustazah outputnya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, jadi, besok acara dari jam 8 pagi sampai jam 11.45. 11.45. Nanti akan dibuka langsung oleh Bapak Wapres ya. Ya. Selain acara peresmian itu, adakah acara-acara lain Bapak yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua? Nah, ya tausiah saja lah. Tausiah, acara peresmian, kemudian ya sekedar mengenalkan Masjid Tahfidz Al-Quran kepada seluruh masyarakat, karena ada yang belum kenal juga kan. Dikiranya Masjid Tahfidz itu apa, dikira apa, nanti kalau ngirim tenaga biayanya berapa dan sebagainya. Besok akan dikelirkan ya? Dikelirkan. Tujuan utamanya Pak, sedikit saja Pak. Tujuan utamanya besok itu ya meresmikan. Peresmian dan silaturahmi warga MTA. Sebelumnya pernah nggak sih Pak dilakukan silaturahmi nasional seperti ini? Nah, baru sekali ini. Baru sekali ini? Ya, karena berdiri tahun 72 lalu? Iya, biasanya peresmian itu di daerah-daerah masih. Nah ini kebetulan. Ya. Minta diresmikan itu dari Aceh sampai di Nusa Tenggara Barat. Secara serentak? Secara serentak. Biasanya peresmian per perwakilan, per provinsi. Sekarang ini secara serentak. Wah, saya pikir makan waktu berapa lama. Maka saya singkat saja, saya jadikan satu. Supaya di tengah-tengah ya di ibu kota. Dipusatkan di ibu kota ya Pak ya? Ibu kota. Sukses, semoga besok acaranya lancar, sukses dan bersambung ke silaturahmi nasional berikutnya Pak. Iya, insya Allah. Terima kasih atas doanya. Terima kasih Pak Ahmad Sudino. Ya, syukur kapan-kapan ya bisa datang di sana nanti. Kita akan gabung langsung ke Surakarta Pak, untuk melihat langsung kegiatan Majelis Tahfidz. Iya, biar mengetahui secara langsung. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, kita masih ada satu segmen lagi ya. Di Apa Kabar Indonesia Pekan. Setelah lagi pemirsa.